Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, wahai nusa bangsaku. Di sebuah kampung yang namanya mungkin tak tercetak tebal di peta, yang jalannya dulu lebih akrab dengan debu daripada lampu-lampu kota, lahirlah seorang anak dari keluarga sederhana, serba kampung, serba keterbatasan, tetapi tidak pernah serba menyerah. Nama kampung itu Senyur, nama yang tidak mewah, tidak berkilau seperti emas, tetapi hangat seperti pelukan ibu yang menanak nasi dengan kayu bakar dan berdoa diam-diam agar anaknya kelak tidak sekadar hidup tetapi berguna. Hari ini nama itu menjulang pada dinding sebuah bangunan yang berdiri tegak pada papan nama yang tidak sekadar huruf melainkan sejarah yang tidak ingin lupa akar. Hotel Puri Senyur adalah yang termuda dari hotel-hotel berlabel Senyur lainnya. Termuda usianya namun tua semangatnya karena namanya Senyur. Bukan sekadar merek, tetapi penghormatan tertinggi bagi tanah kelahiran dari dan bagi orang tua yang membesarkan mimpi di tengah segala keterbatasan. Di kampung itulah anak itu belajar bahwa hidup tidak selalu menyediakan jalan mulus. Ia belajar dari tanah yang retak, dari sawah yang kadang gagal panen, dari ayah yang pulang dengan peluh dan ibu yang menyulam doa dalam diam. Ia belajar bahwa kebangsaan tidak dimulai dari podium, tetapi dari rumah-rumah kecil yang menanamkan kejujuran. Ia belajar bahwa agama tidak hanya di mimbar, tetapi di dapur yang tetap membagi nasi meski lauknya hanya garam atau telur dibagi 8 bersaudara. Ia belajar bahwa negara tidak hanya pada gedung-gedung tinggi, tetapi pada rasa memiliki dan kesediaan untuk tidak merusak, dan dari kampung itu ia tumbuh. Sudah dipastikan oleh Haji Muhammad Yos Sutomo bahwa hidup tidak cukup hanya berharap, harus ada kerja keras, kerja yang tidak memilih cuaca, kerja yang tidak menunggu tepuk tangan. Berkat usaha yang tak kenal lelah, ia dikenal sebagai pengusaha sukses. Namun kesuksesan itu tidak berhenti pada angka dan neraca. Ia memilih jalan yang lebih sunyi, menjadi tokoh kebangsaan, menjadi tokoh peduli pendidikan, karena baginya uang tanpa manfaat sosial hanya angka yang lelah dihitung. Untuk merampungkan Hotel Puri Senyur dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Prosesnya panjang seperti menanam pohon yang akarnya harus kuat sebelum daunnya berani menari ditiup angin. Usianya kini baru 3 tahun, masih muda, masih segar, namun telah banyak memberi. Ia bukan sekadar tempat tidur bagi para tamu yang lelah, ia menjadi ruang kebangsaan. Di aula-aulanya berbagai instansi pemerintah dan swasta menggelar acara, diskusi, seminar, rapat kebangsaan, rapat direksi. Di sanalah orang-orang berbicara tentang negeri tanpa perlu meninggikan suara. Setiap bulan kecuali bulan Ramadan secara konsisten dilaksanakan pengajian rutin, bukan sebagai formalitas, bukan sebagai pajangan religius, tetapi sebagai napas. Karena gedung tanpa nilai hanyalah beton yang sunyi. Pengajian itu adalah obsesi, bukan sekadar kata-kata, bukan retorika, tetapi diwujudkan nyata. Di sana ayat dibaca, doa dipanjatkan, dan hati diingatkan bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir. Dan ketika bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tiba,
Hotel ini menjadi tujuan berbuka puasa bersama luar biasa. Bukan hanya karena menu yang tersaji, bukan hanya karena pencahayaan yang hangat, tetapi karena suasana. Suasana yang memanggil kenangan kampung, suasana yang membuat orang merasa pulang. Di meja berbuka itu, kebangsaan tidak diperdebatkan tetapi dirasakan. Keagamaan tidak dipamerkan tetapi dihayati. Kenegaraan tidak dihafal tetapi dipraktekkan dalam saling menghormati. Di sela-sela acara resmi selalu ada tawa, ada yang salah sebut jabatan, ada yang lupa membawa kacamata lalu membaca teks dengan penuh perjuangan. Dan kita semua tertawa dalam hati supaya tidak tersinggung. Karena bangsa yang sehat bukan yang selalu tegang, tetapi yang mampu tertawa tanpa kehilangan hormat. Humor adalah vitamin sosial, ia menyegarkan tanpa merendahkan siapapun, tanpa membedakan usia, tapi saling menghargai. Namun di balik kemegahan, kita tetap harus jujur pada diri sendiri. Masih ada anak bangsa yang belum menikmati pendidikan layak, masih ada yang berbuka dengan air putih saja. Maka hotel ini dengan segala fasilitasnya tidak boleh menjadi simbol jarak, tetapi jembatan. Kritik sosial bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika keberadaan kita membuka peluang bagi orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Itu baru luar biasa. Tokoh peduli, pendidikan itu bukan gelar kosong loh. Ia tahu gedung bisa runtuh, bisnis bisa berubah, tetapi pendidikan adalah warisan yang tak mudah lapuk. Hotel boleh berdiri megah, tetapi generasi harus berdiri lebih kokoh. Senyur, angin lembut yang menyapa. Nama itu seperti pesan bahwa keberhasilan harus tetap rendah hati, bahwa tinggi bangunan tidak boleh membuat lupa tanah, bahwa modernitas tidak boleh memutus akar tradisi. Senyur adalah filosofi, gerak menyentuh tanpa merusak. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan gedung-gedung tinggi, tidak kekurangan slogan, tidak kekurangan kritikan. Yang sering kekurangan adalah keteladanan. Dan ketika sebuah hotel mampu menjadi ruang kebangsaan, ruang pengajian, ruang pendidikan karakter, maka ia telah melampaui fungsi komersial. Ia menjadi simbol bahwa bisnis dan nilai tidak harus berseberangan, simbol bahwa agama dan modernitas bisa berjalan beriringan, simbol bahwa kampung bisa melahirkan cakrawala tanpa batas. Sini tidak untuk menggurui, jujur, tidak untuk menghakimi siapapun, betul. Ia hanya mengajak kita melihat bahwa dari kesederhanaan bisa lahir kebermanfaatan, bahwa dari kampung bisa lahir inspirasi, bahwa dari kerja keras bisa lahir ruang kebersamaan secara utuh. Usia 3 tahun bagi Hotel Puri Senyur mungkin masih sangat muda, namun manfaatnya telah terasa dan kelak
Ketika waktu terus berjalan, yang akan dikenang bukan marmernya, bukan lampunya, bukan pendingin ruangannya, tetapi nilai yang hidup di dalamnya. Karena sejatinya, keberhasilan bukan pada tinggi bangunan, melainkan pada luas manfaat. Bukan pada megahnya acara, melainkan pada tulusnya niat. Bukan pada nama yang terpampang, melainkan pada doa yang diam-diam terucap. Dari senyur yang sederhana menuju cakrawala kebangsaan, keagamaan, kenegaraan, pendidikan, dan filsafat hidup. Semoga angin senyur terus berhembus lembut, menyapa generasi, meneguhkan bangsa, dan mengingatkan kita semua bahwa dari kampung bungkus kota dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.